Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Iya, Semangat, Pak. Pak. Tadi, Pak. Sudah istirahat tadi. Oh, sudah istirahat. Apa kabar hari ini semuanya? Baik-baik atau gimana? Baik, Pak. Alhamdulillah, Baik, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Eh, baik, saya sebelum kita memulai pembelajaran, saya mengingatkan kembali berhubung pembelajaran kita ataupun kita belajar di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan, kita harus menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila kita keluar keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan, dan segala sesuatu yang menjauh kita daripada pandemi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita untuk berdoa dulu sehingga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran, adapun berkah yang dilimpahkan kepada kita. Saya mintakan kepada Pak Ratim ya untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Pak Ratim. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang nanti disampaikan oleh Pak Armia dapat kita terima dengan baik dan kegiatan pembelajaran kita tidak ada satu halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Armia. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini lancar. Amin. Amin. Terima kasih Ratim telah memimpin doa. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya coba cek dulu berapa siswa yang belum hadir ataupun barangkali siswa yang masih di luar yang belum terverifikasi. Mudah-mudahan sudah hadir semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Berapa Pak. jumlah kita 11 orang ya? Ya, Ya, Pak. ya Pak. Sudah hadir semua, Pak. Pak. Alhamdulillah. Jadi adapun tata tertib pembelajaran kita hari ini, kita belajar lewat meeting. Jadi yang pertama kamera harus dihidupkan supaya terlihat siswa-siswa yang aktif pada hari ini. Kemudian semua mikrofon harus dimatikan kecuali siswa yang ingin menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak menanyakan dulu, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sampai saat ini alhamdulillah lancar, Pak. Jaringan lancar. Bagaimana? Alhamdulillah. Jadi Bapak review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Tentang toolbox, Adobe Flash. Oh ya, terima kasih tentang pengertian toolbox ya. Ya, toolbox Pak. Ada yang masih ingat tentang pengertian toolbox itu apa? Mbak Amayani gimana? Tahu toolbox itu apa, Pak Amayani? Toolbox itu adalah alat-alat untuk membangun rumah, geometris dan lain sebagainya, Pak. Oh, terima kasih, bagus sekali. Pak Dedi, bisa menyebutkan fungsi daripada toolbox? Didi Pak, coba Pak. Iya, Dedi coba Dedi. Saya tambah sedikit.
mengenai tentang apa namanya review materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu tentang toolbox. Toolbox adalah kotak berisi objek. Ya, kotak berisi objek yang digunakan untuk membuat aplikasi ataupun program. Kita contohkan seperti tukang buat rumah. Jadi dalam apa namanya tukang yang buat rumah juga memiliki toolbox. Di dalamnya ada gergaji, ada palu, ada siku dan lain sebagainya. Itu dapat kita contohkan ya. Nah, selanjutnya kita apa namanya menanyakan sedikit tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini yang kita belajar tentang penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Itu yang kita pelajari. Kita fokus pada penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Jadi sebelum kita melanjutkan dalam sajian tersebut, Bapak menanyakan dulu. Barangkali ada pendapat-pendapat dari kawan-kawan. Apa yang dimaksud dengan media interaktif? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan media interaktif? Media gerak, Pak. Media gerak, bagus. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Pak Rosid gimana? Sarana berinteraksi, Pak. Oh, siap. Rinto gimana? Gimana yang disebut dengan media interaktif? Saya, Pak. Jadi kalau menurut saya media interaktif itu ada timbal balik antara yang membuat video dan yang menonton video. Jadi intinya yang melihat video itu bisa langsung mempraktekkan apa yang dijelaskan sama si pembuat videonya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bagus, alhamdulillah bagus sekali ya tanggapannya ya. Yang lain gimana? Bu Elvi. Elviani gimana? Media Belum interaktif. paham, Pak. Belum paham, mungkin belum dijelaskan ya. Ya silakan Mbak Mayani, gimana? Oh, Yani mau berpendapat nih Pak. Ya, baik, silakan. Media interaktif itu ya kalau di videonya ya media pembelajaran interaktif itu menurut Yani Pak, jadi perangkat pembelajaran yang ada interaksinya gitu Pak, yang membuat kita itu aktif belajar Pak. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih tanggapannya. Luar biasa ya. Jadi nanti ada tugas ya. Masing-masing siswa membuat sebuah proyek ataupun membuat sebuah media interaktif. Jadi untuk hari ini kita fokus pada satu halaman saja, halaman depan. Jadi di dalam sebuah halaman tersebut kita implementasikan ada gambar, ada suara, ada video, ada animasi. Jadi siswa nanti boleh mengerjakan dengan secara berkelompok ataupun secara mandiri. Jadi Bapak sudah siapkan dalam Google Classroom. Bapak sudah menyediakan beberapa objek-objek yang diperlukan. Sebentar saya presentasi ya. Sudah nampak belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan perangkat-perangkat yang perlu, objek-objek yang perlu diterapkan dalam
dalam membuat sebuah media. Adapun sebuah interface, adapun sebuah media interaktif. Nah, ini sudah disediakan. Ada tombol, ada suara, ada apa namanya background yang telah saya buat. Nah, jadi boleh diambil di sini nanti di Classroom. Jadi untuk materi-materi adapun job sheet bagaimana nanti setelah ini dipraktekkan, Bapak juga sudah menyiapkan job sheet, materi dan ada presentasi. Nah, boleh diambil ataupun di-download di Google Classroom yang telah disediakan. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang ini dalam KIKD tentang memahami cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Nah, kemudian menyajikan hasil penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan media interaktif dan unsur-unsur media yang digabungkan, image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Nah, selanjutnya, setelah mengikuti pelajaran ini, siswa dapat menentukan cara menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Selanjutnya, siswa dapat mempraktekkan ataupun merancang ataupun membuat objek, menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Jadi, setelah kita mempelajari pelajaran ini, siswa dapat membuat sebuah proyek. Jadi nanti hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, siswa harus ada proyeknya masing-masing. Jadi dikerjakan dengan dalam kelompok ataupun secara mandiri. Selanjutnya, boleh dijelaskan tentang gambar-gambar yang ada yang jadi ada kurang kelihatan. Lihat Pak, kecil. Nggak tahu gambar apa itu Pak. Saya buka presentasi ini aja. Oke. Nah ini, ada yang tahu? Ini apa namanya? Gambar-gambar apa yang sudah saya tampilkan ini? Menu Pak ya? Itu menu ya Pak? Menu, ada lain lagi? Kumpulan materi Pak. Kumpulan materi, ada yang lain? Saya lihat di situ kayak menu makanan tuh Pak. Menu makanan. Bukan, Elvi nakal ya. Elvi lapar Pak. Kayaknya Elvi lagi lapar tuh. Ada efek Pak, efek 1035. Nah, jadi apa namanya? Jadi gambar-gambar ini merupakan gambar-gambar tampilan multimedia interaktif. Nah, jadi hasil dari pembelajaran hari ini, walaupun tidak seperti ini dibuat, minimal apa namanya media interaktif yang sederhana nanti bisa apa namanya siswa praktekkan, ya. Jadi ini apa namanya media interaktif yang telah saya buat, ada contohnya di sini. Sebentar saya buka. Ini media pembelajaran yang sudah buat. Ada suaranya, nampak suaranya belum? Kedengaran Pak. Dengar Pak. Dibesarin Pak suaranya Pak. Ini sudah lama saya buat. Saran aja Pak, lagunya lagu TikTok Pak, biar enak Pak. Oh.
Ini merupakan sebuah media pelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Adobe Director. Nah, jadi pada hari ini kita akan ubah berarti apa namanya? Kita akan belajar cara membuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash atau Macromedia Flash. Ada petunjuk penggunaan, ada silabus, ada materi. Juga ada dilengkapi dengan video. Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen grafis. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi ini adalah mengenai elemen-elemen apa saja. Gantengan Bapak. Gimana? Itu Pak Armia 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Awal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan definisi multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif bahasa berarti banyak ataupun macam-macam dan medium bahasa lain. Yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Itu yang namanya dengan di multimedia. Kemudian selanjutnya multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Jadi sebentar lagi akan kita sampaikan. Selanjutnya pengertian daripada interaktif yaitu hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Kemudian interaksi terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya aksi dan reaksi. Nah, contoh seperti yang sudah saya tampilkan tadi pada media pembelajaran telah saya buat. Jadi ada interaksi. Nah, misalkan kita klik tombol media atau tombol materi. Jadi tampil materi yang sudah kita buat. Tampil materi yang telah kita tulis. Kemudian tombol profil. Tampil apa namanya? Profil yang telah kita rancang. Dan seterusnya. Kemudian menurut para ahli, media interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar atau suara, juga video dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang dikatakan dengan interaksi adalah suatu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan pembelajaran yang aktif. Nah, seperti yang telah saya buat tadi. Jadi apa namanya? Ada interaksi-interaksi yang menonjol dalam multimedia seperti terdapat menu-menu yang saling berkaitan, yang saling berfungsi. Selanjutnya menurut Robin dan Linda, media interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan. Jelek Pak, jaringan. Jaringannya sudah normal, udah bagus mana? Sudah Pak. Sudah Pak. Seperti inilah kita belajar lewat daring ya, ada kendala-kendala tertentu. Selanjutnya manfaat daripada multimedia interaktif. Jadi
manfaat daripada multimedia pembelajaran interaktif pada intinya jadi mudah dalam menyampaikan proses belajar mengajar. Itu intinya. Kita lanjutkan dengan perancangan. Sebelum kita membuat sebuah media interaktif, kita harus membuat ataupun merancang dulu tampilan utama, tampilan isi, tampilan interface. Jadi untuk memudah dalam membuat sebuah media interaktif. Nah, ini siswa akan merancang media pembelajaran yang di dalamnya mengandung komponen-komponen multimedia interaktif. Jadi sebelum kita merancang, kita harus menyediakan ataupun menginstal dulu aplikasi Adobe Flash ataupun Macromedia Flash. Udah terinstall semuanya? Minggu lalu udah diinstal ya? Udah diinstal semuanya aplikasinya? Sudah. Alhamdulillah. Ada alternatif lain, Pak, selain penggunaan Adobe Flash atau Macromedia Flash. Oh, ada. Seperti yang saya gunakan pada media interaktif saya, ini menggunakan aplikasi Adobe Director untuk membuat media interaktif. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Adobe Flash. Jadi yang pertama kita buka aplikasi, kemudian kita lanjutkan dengan create new action script 2. Kemudian tampil jendela kerja ataupun layer yang ingin di mana pada layer ini kita membuat sebuah project. Jadi yang pertama kita mengatur dulu size adapun ukuran tampilan adapun ukuran layer. Jadi kita atur ukuran layer, di sini ada size. Saya rasa sudah cocok, di sini sudah pas ya. Kemudian kita buat ini kita jadikan sebagai halaman background. Nah, kita berikan nama pada layer halaman ini merupakan halaman background. BG aja. Jadi pada halaman BG kita membuat Bapak, waktu kita sebentar lagi mau habis, Pak. Oh, baik. Jadi saya contohkan aja barang 2 menit ya. Nah, ini merupakan halaman background. Ya, Pak. Di sini kita membuat background. Jadi untuk cara untuk memasukkan gambar, kita insert dulu. Import dulu ke dalam library. Nah, import di library. Kita import gambar, nanti gambar tersebut kita taruhkan ke dalam halaman utama. Ini ada contoh-contoh gambar, misalkan gambar ini kita blok, kemudian kita insert. Nah, ini gambar yang telah saya import. Kemudian kita drag. Gambar apa kita ingin memasukkan.
Kita atur ukurannya. Ini cara memasukkan gambar ya. Ya, Pak. Contoh cara memasukkan gambar. Nah, kemudian pada tampilan ini contohnya. Kemudian kita membuat tombol. Nah, kita harus menambah sebuah layer untuk tombol. Ini kita beri nama TB. Pada layer ini kita membuat tombol. Jadi kita menggunakan apa namanya, rectangle tool. Ini warnanya ya. Warnanya belum kita ubah. Kita ubah dulu warnanya. Ini tombol. Jadi untuk membuat animasi, jadi kita ubah dulu. Kita convert dulu ke dalam button. Jadi untuk memberikan animasi, saat diklik, jadi kita klik 2 kali pada tombol. Jadi ada 3 frame. Yang pertama up, upper dan down. Dimana pada upper up kita lewatkan mouse nanti terjadi pertukaran warna. Saat kita klik, di saat kita lepaskan, kita bawa mouse, lewatkan mouse, ada apa namanya, berubah warna-warna yang telah kita tentukan pada frame ini. Misalkan pada frame yang kedua kita ubah warna apa kita ubah? Warna biru, hijau. Kemudian kita insert ke frame. Warna merah. Kemudian coba kita tes ya. Untuk memberikan animasi tombol. Kita tekan Ctrl Enter untuk menjalankan. Nah, ya kan? Kemudian untuk menambahkan video. Video udah kita masukkan tadi ke dalam ini. Udah kita insert belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Import library. Kita tambah dulu videonya. Nah, ini videonya, contoh. Import library download. Ini ya. Untuk ke library ada nih. Ini ada ya. Kita buat ini aja. Ini apa namanya, sambil saya buat bisa dipraktekkan terus ini. Atau Ya, ada Pak, yang ini sudah lagi buka. dipraktekkan nih, Pak. Bisa, siap. Pak, udah bel bunyi nih, Pak. Udah bel bunyi. Oh, gitu. Jadi ya, Pak, setelah ini pelajaran Pak Soleh, Pak, itu sudah memanggil-manggil, Pak. Udah. Sudah sampai ke apa namanya, cara membuat ini di mana ada yang kurang jelas, gimana?
Cukup, Ada Pak. Cukup jelas Pak, nanti kita coba praktekkan Pak. Ada Ya, kan di nanti video tutorialnya Pak? ada video tutorialnya, saya taruh di apa namanya di Google Classroom, ada contohnya. Ada contoh cara pembuatannya, ada job sheet juga. Ada cara-cara pembuatan dari pertama sampai selesai sebuah proyek. Mana tahu ada kawan-kawan kita yang telah mempraktekkan cara membuat tombol, bisa ditunjukkan atau gimana? Yang telah kita praktekkan barusan, atau ada Rosid, yang Pak. telah buat? Rosid udah buat tuh, Rosid, gimana Pak. ada buat? Oh, boleh, Pak. Rosid udah buat, Pak. Coba deh, Pak, saya buat. Stop dulu Pak, presentasi Bapak biar Oh, Rosid ya. bisa tampil. Oh, baik. Oke. Coba ya, Pak, saya coba. Baik. Okay. Pak, saya izin ke toilet dulu, Pak. Baik. Sudah Baik, kelihatan, Pak. Oh, bagus sekali. Sudah kelihatan, Pak. Bagus sekali ya. Terima kasih, nanti apa namanya dilengkapi lagi, dikumpulkan di Google Classroom ya. Rosid ya. Ya, Pak. Oh, baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini mungkin ada yang telah membuat, nanti atau ada kawan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baiklah, ada pertanyaan lagi tentang terkait tentang pemahaman media pembelajaran, adapun cara membuatnya, cara membuat media interaktif, bisa ditanyakan langsung. Ada yang kurang paham? Nanti ditanyakan lanjutannya di forum Oh, Classroom Pak. Paham, ya. Baik. Ya, baik. Jadi sebelum kita menutup materi hari ini, jadi Bu Elvi, Ya, Pak. Elvi bisa memberi kesimpulan? Materi kita pembelajaran kita hari ini. Coba berikan kesimpulan. Kurang ini, Pak, tadi, Pak. Yani biasanya tuh, Pak, yang buat kesimpulan. Gimana? Jadi coba Pak Yani, coba. Jadi ya dari hasil paparan materi yang Bapak Armia jelaskan tadi ya, jadi intinya tentang multimedia interaktif gitu ya, dari contoh sampai pembuatan multimedia interaktif ya, seperti yang ditampilkan dari teman saya nih Pak, CS nih Pak, Rosid nih. Ya. Itu Pak, jadi tentang kegiatan pembuatan multimedia interaktif. Coba yang saya pahamin ya Pak ya, desain media interaktif yang tadi dijelaskan Pak Guru tadi, yang saya udah buat ya, berarti kita diminta membuat sebuah media pembelajaran yang lebih efisien, gitu Pak ya, buat nanti kalau seandainya untuk pembelajaran, untuk promosi hiburan ataupun perusahaan seperti itu Pak ya. Itu contohnya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Rosid. Iya, jadi Pak. Dapat kita simpulkan dengan pada materi pelajaran hari ini, dengan menggabungkan elemen-elemen video, gambar, teks ataupun audio animasi sehingga menjadi sebuah adapun media interaktif yang menarik. Ya Pak. Jadi untuk proyek yang telah dibuat nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan kode dalam aplikasi Adobe Flash.
Jadi sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong Pak Tahir pimpin doa untuk penutupan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Armia, sebaiknya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini berkah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Saya stop record ya. Ya Pak.